Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang. Oke lur, bagaimana kabar sedulur-sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan di dalam pekerjaan kita, khususnya di dunia perservisan HP tentunya ya lur ya. Oke lur, di tangan saya sudah ada HP Oppo A18 ya. Jadi HP ini kerusakannya berada di LCD ya. Jadi keterangan dari pemiliknya itu HP-nya ketekan katanya, sehingga pada saat dibuka tiba-tiba HP-nya LCD-nya seperti itu. Gambarnya garis-garis putih gitu ya. Nah, kalau seperti ini sudah dipastikan ya itu kerusakannya berada di LCD atau IC gambar ya. IC gambar, LCD maksudnya ya. Jadi untuk perbaikannya ya jelas kita harus mengganti LCD-nya. Kita sampaikan ke pemiliknya, ini HP-nya harus diganti LCD-nya karena LCD-nya sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Oke lur, untuk proses pengerjaannya bagaimana? Silahkan disimak video saya kali ini. Disimak sampai selesai ya lur, jangan di skip-skip. Dan juga bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya lur ya, untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Oke lur, langsung saja kita gaskan ya. Untuk proses awal seperti biasa, jadi Oppo A18 ini kita harus membuka backdoor belakangnya dulu ya. Jadi karena bautnya itu berada di belakang backdoor, jadi kita harus membuka backdoornya terlebih dahulu. Untuk membukanya ini ya pelan-pelan ya lur ya. Kita gunakan plat tipis, lalu dibantu dengan mika plastik ya. Kalau sudah dapat celah, kita buka dengan mika plastik, kita bantu dengan mika plastik, lalu juga dikasih thinner juga ya, lalu sambil dipanasi dengan blower juga kalau lemnya itu terlalu keras ya. Untuk settingan blowernya jangan terlalu panas ya lur ya, di kisaran 200 sampai 220 sudah cukup ya. Untuk panas blower ya silahkan disesuaikan dengan blowernya masing-masing ya, jangan sampai terlalu panas, nanti bisa mengakibatkan backdoornya ini meleleh ya, karena ini bahannya plastik dan tipis juga backdoornya ini. Kalau tidak hati-hati malah backdoornya nanti bisa rusak ya lor ya. Oke lur, untuk proses pembukaan atau pelepasan backdoor sudah selesai. Kita lanjut untuk proses selanjutnya ya, yaitu kita buka baut yang ada di frame LCD ya. Nah, ini bautnya kita buka satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya lur ya. Nah, ini bautnya ada yang panjang dan yang pendek ya, ini diperhatikan jangan sampai terbalik nanti pada saat masangnya. Ada dua baut yang pendek ini di bagian bawah baterai itu ya,
di bagian dekat speaker itu bautnya pendek 2 biji. Nah, itu diingat nanti pada saat masang jangan salah pasang bautnya ya. Dan juga perlu diperhatikan lur, ini ada sensor fingerprint ya, sensor sidik jari. Nah ini kan itu sidik jarinya berada di tulangan mesinnya ya, dan soketnya itu masih tertancap di mesinnya. Jadi pada saat proses pelepasan, melepas framenya ini, hati-hati ya lur, jangan sampai terlalu semangat jadi fingerprintnya malah putus nanti. Nah, ini kadang-kadang kita lalai di sini juga ya. Kalau sudah putus ya mau tidak mau kita harus memperbaikinya. Kalau bisa di jumper ya masih alhamdulillah. Kalau tidak bisa di jumper ya otomatis kita harus ganti ya lur ya, karena itu kesalahan dari kita, jadi kita harus ganti. Oke lur, setelah framenya terbuka, framenya berhasil kita lepas ya. Ini kebetulan saya ada LCD yang bekas gantian ya lur ya, karena tadi di LCD-nya yang lama tadi kan tidak ada gambarnya ya, jadi garis-garis semua, full garis, tidak ada tulisannya atau gambarnya. Nah ini saya coba tes dengan menggunakan LCD yang bekas gantian HP lain ya, dan hasilnya yang muncul tulisannya Android ya. Nah ini cuman untuk memastikan saja ya, berarti masalahnya benar-benar berada di LCD. Oke lur, langkah selanjutnya kita buka baterainya ya lur. Kita lepas baterainya dari frame. Untuk melepas HP baterai Oppo A18 ini ya, kita tarik di bagian LCD-nya itu ada yang warna hijau ya, kita tarik pelan-pelan saja, jangan terlalu semangat. Setelah baterainya terlepas, kita lepaskan soket LCD-nya ya. Terus selanjutnya nanti kita akan lepas LCD-nya dari framenya. Nah, ini biasanya saya buat lubang ya di bagian tepat di soket LCD-nya untuk memudahkan nanti pada saat pemasangan saja ya. Kalau tidak melepas, kalau tidak seperti ini kan otomatis kita harus melepas plastik yang di bawah baterai itu, yang warna putih itu malah agak ribet kalau menurut saya. Jadi kita buka saja dengan menggunakan pisau seperti tadi ya lor ya. Oke, selanjutnya karena ini LCD-nya ya sudah lama ya, jadi lemnya juga sudah mulai rapuh. Jadi ini proses pembukaannya cukup mudah ya lor ya. Kita tinggal kasih thinner, lalu dibantu dengan plat tipis, langsung terangkat LCD-nya ya. Oh iya lor, untuk bagian speaker jangan lupa ya. Ini yang kadang-kadang sering lupa ini. Kadang-kadang LCD-nya sudah kita ganti, penutup speakernya ketinggalan di LCD yang lama. Kadang-kadang sering terjadi seperti itu ya.
Jadi untuk mengantisipasi, kita pasang saja di bagian frame ya, untuk penutup speakernya tadi ya, supaya tidak lupa nanti pada saat pemasangan ya. Oke lur, karena ini frame LCD-nya sudah cukup bersih ya, karena lemnya ini LCD-nya masih bawaan original ya, jadi lemnya itu mudah untuk dibersihkan, dan lemnya juga tidak terlalu banyak meninggalkan bekas ya. Jadi kita tinggal bersih-bersih sedikit saja, sudah bersih. Langsung kita tes untuk LCD yang baru ya lor ya. Jadi untuk pemasangan LCD usahakan kita tes terlebih dahulu sebelum kita lem ya. Jadi kita tes dulu untuk memastikan LCD-nya benar-benar dalam kondisi baik ya, dan juga fungsinya normal semua, baik itu dari tampilan dan juga touchscreen-nya ya, layar sentuhnya juga oke. Karena kalau sudah kita lem, otomatis kita tidak bisa untuk mengklaimnya lagi ya, tidak bisa untuk tukar LCD lagi. Oke, untuk tampilannya oke ya, bagus. Dan untuk touchscreen-nya juga bagus. Jadi LCD yang barunya insya Allah dalam kondisi baik ya. Jangan lupa ini pinnya ya. Untuk kita tes touchscreen-nya, alhamdulillah touchscreen-nya aman ya, lancar, tidak ada kendala.
Baik lur, untuk proses selanjutnya setelah LCD yang baru kita pastikan dalam kondisi baik, bagus, normal, selanjutnya seperti biasa kita langsung lem ya. Kita kasih lem di bagian frame LCD nya, dan juga kita kasih lem di bagian LCD nya juga ya. Silahkan disimak videonya untuk pemberian lem ya, jangan sampai ada bagian LCD atau frame LCD yang tidak tertutupi oleh lem ya lur ya. Jadi usahakan merata lemnya di sekeliling framenya. Oke lur, setelah lemnya sudah merata, lalu kemudian kita pasang LCD nya ke frame nya dan HP nya kita hidupkan. Lalu kemudian kita langsung rakit HP nya ya, karena ini customernya sudah menunggu ya. Jadi langsung kita rakit HP nya, kita pasang framenya, kita pasang baut-bautnya, lalu juga kita pasang backdoor bagian belakangnya juga ya. Dan jangan lupa juga dikasih karet supaya nanti pada saat lemnya kering LCD nya rapat di bagian dengan framenya ya. Oke lur, untuk video kali ini saya cukupkan di sini ya. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadikan manfaat bagi sedulur semua, khususnya teknisi pemula ya, untuk proses pergantian LCD Oppo A18 ini ya lur ya. Dan bagi sedulur semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe nya, jangan lupa di like, share, dan komen. Silahkan komen apabila ada masukan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya lur ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi seluruh semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.